apa benar pengupahan pada pekerja di perusahaan A misalnya di Kota Makassar Ya. sudah sesuai UMK untuk yang belum 1 tahun, dan pekerja yang 1 atau 2 tahun itu sudah berlaku untuk struktur skala upah. Artinya harus ada pembeda. Bagaimana dia bisa berbeda, berapa jumlah perbedaannya, itu tergantung kemampuan perusahaan. Yang jelas harus beda. Apakah beda 100.000 untuk biasa per tahunnya misalnya. Nah kemudian ada juga kewajiban tabel struktur dan skala upah itu harus diperlihatkan kepada pekerja yang bersangkutan. Saya pikir ini juga belum maksimal, belum optimal untuk menerapkan ini, memperlihatkan saja, menyusun saja itu juga saya belum ada data real kalau menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini dalam channel Traxel TV Rakyat Sumsel. Kali ini di segmen Traxel Today, kali kedua saya mengundang Pak Muksi Esos dalam hal ini, yang kemudian akan menjelaskan perihal tentang bagaimana perkara upah mengupah. Tapi sebelum lebih jauh kita membahas itu, tentu saya sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, hari ini kan kita bersuka cita dengan perayaan. Jadi nuansa merah putih sampai sore hari ini saya lihat di jalan-jalan ini masih semarak. Ya, bersuka cita lah, khususnya masyarakat Kota Makassar. Nah, gimana sih aktivitasnya? Lancar? Ya, seperti inilah, ketemu teman, sharing-sharing persoalan sosial perkotaan khususnya ya. Yang penting kita bisa berkontribusi walaupun kita berada di luar kelembagaan yang formal. Iya, kan sebagaimana kita ketahui bersama ya. Iya. Dahulunya kan kita masih tetap aktif. Iya. Di beberapa instansi ya. Yang paling lama kan instansi Dinas Ketenagakerjaan ya. Iya, jadi saya sebenarnya paling lama di Satpol PP. Oh. Ya. Saya di Satpol PP itu khususnya di tim penegakan hukum peraturan daerah. Kemudian saya di kantor Kesbang, yang sekarang Badan Kesbang. Yeah. Saya di sana di seksi perlindungan masyarakat. Nah itu terkait dengan masalah konflik yang katakanlah sekarang seperti tawuran. Yeah. Nah, kemudian terakhir ini di Snaker itu kurang lebih 7 tahun di bidang hubungan industrial. 7 tahun itu ya itu ekivalen dengan S2 itu. Bukan waktu yang singkat. Kalau teman-teman saya mengatakan bahwa kita sudah berakar di instansi tersebut, tahu betul apa dan bagaimana hal yang harus kita lakukan, dan tahu betul regulasi yang berlaku. Nah, kembali kepada masalah yang telah kita sampaikan kepada para netizen ya, bahwa tentang masalah upah mengupah. Sebenarnya upah mengupah persisnya regulasinya seperti apa sih? Iya, kalau pengupahan itu yang terakhir ini kan dia berada pada PP 36 tahun 2021 itu mengatur tentang pengupahan. Saya belum baca persis, tapi saya pikir secara filosofis dia atau hal-hal yang sifatnya mendasar itu belum banyak berubah. Misalnya bahwa upah itu substansinya itu berada pada aspek kelayakan, aspek kemanusiaan. Nah, yang paling penting sebenarnya dijelaskan terkait upah adalah aspek keadilan. Jadi ada kelayakan, ada keadilan. Ini menurut kesimpulan saya selama 7 tahun di membidangi ketenagakerjaan. Kalau aspek perlindungan itu kita berbicara di level UMK, upah minimum kota. Nah, UMK itu hanya berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 1 tahun. Sedangkan yang berada yang masa kerjanya 1 tahun dan selebihnya itu harus diberlakukan yang namanya struktur dan skala upah. Nah inilah baru ada aspek keadilan. Aspek keadilan di mana jelas ada perbedaan antara yang masa kerjanya pekerja yang 2 tahun dengan yang sudah 5 tahun. Itu satu poin. Poin yang kedua adalah pasti berbeda ketika tanggung jawab juga berbeda. Misalnya seorang manajer atau supervisor katakanlah seperti itu dengan katakanlah yang level bawah office boy, pasti beda.
Kemudian juga dari aspek pendidikan. Yang jelas di struktur dan skala upah itu, aspek pembedaan itu itulah yang mencerminkan keadilan. Nah, ini yang kita belum dievaluasi persisnya bagaimana implementasi katakanlah di Kota Makassar. Yang sering kita ributkan kan persoalan UMK. Padahal persoalan UMK itu kan hanya sebatas bagaimana dia bisa hidup selama 1 bulan. Itu pun untuk 1 orang pekerja, tidak termasuk anak dan istrinya atau keluarganya. Katakanlah Makassar sekarang dengan penetapan UMK yang 3.290 sekian, 3.290.000, ini kan cuma untuk 1 orang pekerja. Ini minus untuk anak dan istrinya. Katakanlah kalau sudah berkeluarga untuk 1 bulan. Sebenarnya rinciannya itu, katakanlah untuk transportasi, karena di situ include transportasi. Yang sekarang Makassar ini katakanlah PT-PT 5.000, jadi 10.000 per hari kali 30, jadi 10.000 per hari kalau 1 bulan itu 300.000. Itulah satu komponen. Komponen yang lain, hunian itu dianggap kalau hunian, itu diasumsikan pekerja itu menghuni pada tempat rumah kos. Katakanlah rumah kos itu 500.000. Artinya untuk transportasi dan rumah kos itu atau tempat hunian itu 800.000. Itu yang terserap dari yang 3.290 itu. Nah, ini yang juga harus dijelaskan kepada publik. Bagaimana bisa jatuhnya ke 3.290? Saya tidak tahu formula yang ada sekarang. Kalau formula yang pada saat saya masih aktif, itu kan kita survei pada 5 pasar. Survei pada 5 pasar? Ya, ada pasar Terong, pasar Panampu, pasar yang Pak Baim-Baim, Panakukan, dan pasar Dayak. Kalau data yang saya pernah miliki, itu harga yang tertinggi itu berada pada pasar Panakukang. Nah, dari 5 pasar ini kita rata-ratakan harga itu. Mulai harga beras, harga kebutuhan pekerja itu, sampai dengan kebutuhan pakaian. Jadi ada 60 item itu. Nah, itu yang dulu. Kalau yang sekarang ini kalau tidak salah mungkin meningkat menjadi 80 item. Nah, kemudian yang dulu surveinya pada tahun berjalan itu, kemudian kita intervensi dengan katakanlah 10% atau 5%. Jadi kita harus hitung proyeksi inflasi untuk tahun ke depan. Jadi ya penetapan UMK itu pada tahun sebelumnya untuk diberlakukan tahun yang akan datang. Memang agak rumit teknisnya ya. Tapi yang prinsip di sini adalah implementasi. Misalnya UMK. UMK itu cuma diberlakukan pekerja yang di bawah 1 tahun. Ketika pekerja sudah memasuki masa kerjaan 1 tahun, tidak boleh diberlakukan UMK. Oh, seperti itu? Tidak boleh. Harus masuk ke struktur dan skala upah. Jadi struktur dan skala upah itu kurang lebih seperti ada format, ada tabel. Di situ ada grid-grid upah itu. Dari manajer sampai ke bawah. Kadang itu. Tahan dulu. Iya. Bicara masalah grid upah. Masyarakat umum mengenal upah cuma 2. Kalau tidak UMR, UMK. Iya. Bukan seperti itu ya. Saya pribadi juga seperti itu. Seperti itu Kak. Saya pahaminya cuma 2. Ada UMR, ada UMK. Nah sebenarnya ada berapa grade sih upah? Atau ada beberapa leveling upah sih? Atau upah ini diberikan sesuai levelnya? Atau memang cuma 2 ini yang kita ketahui di tengah-tengah masyarakat? Nah itulah yang memang menjadi banyak pandangan publik terpaku kepada persoalan UMK. Jadi UMK itu untuk kota. Kalau di Sulawesi Selatan ini yang punya UMK itu, kalau tidak salah ya, di samping Makassar ada Luwu, Parepare, dan Pangkep. Di luar itu tidak mempunyai UMK. Jadi yang berlaku pada daerah yang tidak mempunyai UMK, itulah berlaku UMP. Jadi bukan UMR ya, tapi memang sedikit sama itu karena regional. Harusnya UMP provinsi. Ini harus dijelaskan dulu kepada netizen bahwa apa itu UMK, UMP ya? UMP ya. Iya, UMR itu apa? Terus beberapa upah-upah yang lain juga seperti apa gitu? Mungkin perlu dijelaskan kepada para netizen Kak, seperti itu. Iya, baik. Jadi sebenarnya kalau upah minimum itu kan ada 2, ada UMK dan ada UMP. Kalau UMP itu memang sifatnya wajib, dia harus ada. Jadi provinsi harus membuat UMP. Jadi dia itu surveinya pada beberapa kabupaten.
Misalnya kalau Sulawesi Selatan mungkin surveinya di Toraja, ada di Jeneponto, nanti diambil mediannya di situ. Pokoknya adalah formula, sehingga ada penetapan UMP. Tapi boleh atau dapat juga dibuat UMK bagi kota-kota yang memang juga sudah mempunyai katakanlah dewan pengupahan. Jadi itu kan dewan pengupahan yang melakukan menetapkan UMK pada kota setempat. Nah, yang ada di Sulawesi Selatan ini baru 4 kabupaten kota yang mempunyai UMK. Selebihnya itu mengikut kepada UMP. Perbedaannya di mana yang lain, bahwa UMP itu dia berada pada artinya UMK lebih tinggi dari UMP. Jadi UMP lebih di bawah, dan UMP itu berlaku pada kabupaten kota yang tidak mempunyai UMK. Jadi seperti itu. Iya. Nah, kemudian di samping dikotomi daripada UMP dan UMK itu, ada juga upah minimum sektoral. Nah, misalnya industri. Iya. Jadi memang agak kompleks. Sebenarnya ke depannya saya juga sarankan sebaiknya kita lebih kepada upah sektoral. Nah, kalau saya tidak salah, karena saya pernah ikuti juga pencerahan di kota di mana, di Jakarta ya, di Dewan Pengupahan Nasional. Itu di Australia itu ada 24 upah sektoral. Katakanlah seperti Alfamart. Jadi dia punya pengaturan upah tersendiri. Jadi tergantung jenis-jenis pekerjaannya. Jadi upah itu ditentukan daripada jenis-jenis pekerjaannya, bukan strata sekolahnya. Iya, itu sebenarnya ke depannya harusnya dipikir semua. Sekarang ini saya melihat UMK itu berlaku untuk semua. Nah, cuma saya lihat kalau di aturan yang baru ini, dibanding aturan yang lama, saya belum baca persis. Kalau di aturan yang baru, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya informal, seperti katakanlah sari laut, itu tidak diberlakukan yang UMKM ya istilahnya ya. Jadi itu mungkin untuk menguatkan UMKM kita itu tidak diberlakukan. Jadi di situ berdasarkan kesepakatan. Cuma kesepakatan ini juga tidak boleh keluar dari sebenarnya ada 2 hal. Pertama, pemenuhan kebutuhan kehidupan layak bagi seorang pekerja. Yang kedua, tingkat produktivitas. Artinya apa? Seberapa besar hasil kinerja atau output daripada pekerja itu dalam waktu tertentu, itu kan harus diukur. Dia bisa menghasilkan barang mungkin sesuai dengan jumlah barang, tapi waktu mungkin molor, kan tidak produktif juga namanya. Jadi barang yang dia harus hasilkan sekian, tapi pada waktu yang tepat sesuai yang direncanakan. Itu kan definisi sederhana dari produktivitas. Kan perusahaan mengharapkan produktivitas dari pekerja. Di sisi lain pekerja mengharapkan upah. Ini masuk pada sektor pengupahan juga. Seperti apa itu? Kinerja. Iya harus masuk itu. Makanya kan ketika kinerja juga rendah, yang ketika perusahaan berkesimpulan bahwa produktivitas pekerja si A ini misalnya rendah atau tidak produktif, dia memberikan teguran. Karena upahnya kan tidak berkurang. Artinya hak yang didapatkan itu tidak berubah, tapi kewajibannya kan minim. Menurun ya, makanya dikasih teguran. Ini kan prinsipnya kan hak dan kewajiban kan, bagaimana perusahaan juga bisa survive kalau menggaji sesuai standar, sesuai kesepakatan, sementara tingkat produktivitas per pekerja ya misalnya menurun. Nah ini kan tidak equal juga, tidak balance. Oke. Nah sebelum lebih dalam lagi ya, saya mau bertanya nih, mungkin ini mewakili ya pertanyaan-pertanyaan daripada netizen yang sedang nongkrong di Traxel TV Rakyat Sumsel. Pertanyaan seperti ini. Penetapan sebuah upah itu ditetapkan di awal, pertengahan, atau sebentar berjalan? Jadi kalau misalnya untuk upah yang tahun 2023 Makassar ya, itu sudah harus dilakukan sekarang. Saya tidak tahu kalau mekanisme yang di PP 36 ini ya, kayaknya dia lebih canggih karena ada formula dan apa dan semacamnya. Lebih banyak lagi instansi yang terlibat. Kalau kami dulu itu cuma dari beberapa dari katakanlah perdagangan, BPS, kemudian itu pun juga pada saat kita pleno. Tapi pada saat on the spot kita ke lapangan, itu cuma 3 unsur dari Apindo, Serikat Pekerja, dan birokrasi ya, pemerintah kota. Nah di sini kita turun pada 5 pasar itu pada tahun sebelumnya. Jadi misalnya tahun 2023 kita turun pada misalnya katakanlah harus paling lambat pada bulan-bulan seperti ini. Nah, itu kita nanti rapatkan.
kan ada rumusan-rumusannya. Kemudian kita kadang kan inflasi dengan pertumbuhan itu kan dilihat pada saat September ya, Iya. karena dilihat dari September tahun lalu sampai September tahun berjalan. Jadi dari itu 1 tahun ya. Iya, September, iya, September, jadi tingkat inflasi dilihat di situ, Nah, pertumbuhan ekonomi juga dilihat. iya. Nah itu nanti kita intervensi ke berapa hasil survei kita, Iya. nah, sehingga bisa diproyeksi bahwa UMK tahun depan sekian. Itu formula. Kadang juga ada kalau yang masih yang sebelum jauh sebelum yang sekarang ini, itu juga kita lihat perkiraan kenaikan BBM. Iya, Kan, iya, iya. sebenarnya kompleks itu. Nah, Dan memang sulit menemukan angka yang tepat untuk diproyeksi ke tahun ke depan. Makanya mungkin yang PP36 ini lebih bagus. Tapi yang saya pikir yang jauh lebih penting implementasi di lapangan. Misalnya struktur dan seperti skala. apa? Sebentar, Pak. Implementasi di lapangan itu seperti apa konkretnya? Misalnya pertama begini. Apa benar pengupahan pada pekerja di perusahaan A misalnya di Kota Makassar Ya. sudah sesuai UMK untuk yang belum 1 tahun, dan pekerja yang 1 atau 2 tahun itu sudah berlaku untuk struktur skala upah. Artinya harus ada pembeda. Bagaimana dia bisa berbeda, berapa jumlah perbedaannya, itu tergantung kemampuan perusahaan. Yang jelas harus beda. Apakah ada beda 100.000 untuk biasa per tahunnya misalnya. Nah, Nah kemudian ada juga kewajiban tabel struktur dan skala upah itu harus diperlihatkan kepada pekerja yang bersangkutan. oke. Saya pikir ini juga belum maksimal, belum optimal untuk menerapkan ini, memperlihatkan saja, menyusun saja, itu juga saya belum ada data real kalau menurut saya. Ini juga ada pertanyaan ini dari netizen yang luar biasa antusiasnya menyaksikan pembahasan kali ini tentang bagaimana sebuah perusahaan itu yang tadinya dari UMKM terus naik kelas ya, Iya. naik kelas sehingga mempekerjakan lebih daripada 10 orang. Itu bagaimana? Apakah dia masuk kategori menerapkan aturan pengupahan ini atau masih tetap pada prinsip UMKM? Nah sebenarnya kalau yang sudah memakai itu kan nanti bisa dilihat dari izin usahanya juga ya. Banyak parameter yang bisa dilihat situ. Ada juga dari permodalan. Tapi yang pasti kalau mempekerjakan pekerja lebih daripada 10 orang itu kan sudah, pertama juga dia sudah wajib membuat peraturan perusahaan. Kan ada juga namanya peraturan perusahaan. Jadi peraturan perusahaan itu adalah mengcover aturan-aturan yang tidak dimuat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Iya. atau dalam kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Ya, Sebenarnya juga undang-undang itu mengamanahkan kesepakatan itu bisa keluar dari undang-undang. Dalam artian lebih berpihak kepada pekerja. ya, Katakanlah tadi UMK itu kan 3.290 sekian. ya, Kalau perusahaan mau memberikan 3.400 itu lebih bagus. ya, Tapi itu harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjanya. ya. Nah, cuma saya lihat sekarang ini ada yang positif dari aturan-aturan yang diturunkan oleh Ciptaker. Itu ada juga seperti kontrak, ada juga kompensasi tahunannya. Jadi yang sudah 1 tahun terus berhenti itu dapat juga. Jadi upah itu kan ada juga penghasilan non upah. Ini seperti apa itu penghasilan non upah? Penghasilan non upah ya seperti itu tadi, kompensasi, Nah, THR juga masuk. itu masuk ya? Ya, uang servis. Nah, Uang servis itu mungkin di hotel-hotel ada uang servis ya. Kalau dia katakanlah overproduksi, tingkat hunian itu bagus, transportasi masuk juga dalam situ ya? transportasi kan masuk di itu tadi, di UMK-nya itu. Oh, Nah, dia sudah masuk di situ. iya, iya. Nah, sebenarnya begini, kalau kita secara sederhana masuk dari UMK masuk ke struktur skala upah yang katakanlah 3 juta, dia sudah 1 tahun masuk, 2 tahun berjalan, katakanlah naik gajinya 3.500.000. Ya. Jadi dikasihnya 200 dan seterusnya. Jadi ada grade berdasarkan masa kerjanya, ada juga grade berdasarkan tanggung jawabnya di perusahaan itu di level mana. Nah, ini saya yakin ini masih kurang pekerjaan diperlihatkan, harusnya diperlihatkan pada pekerja. Oke, kalau ada sebuah perusahaan yang berlabel UD, CV, atau PT, itu bagaimana kategori pengupahannya? UD, CV, dan PT. Ini juga menarik nih, banyak netizen yang bertanya seperti itu. Kalau yang seperti itu tidak ada perbedaan. Yang penting ada predikat atau nomenklatur perusahaan. Dia sudah kena penalti perusahaan. Iya. Bahkan perusahaan daerah, perusahaan milik negara atau milik daerah
itu diberlakukan undang-undang ketenagakerjaan. Oh, seperti itu. Iya, jadi perusahaan-perusahaan daerah katakanlah PDAM, PD parkir, PD pasar, itu harus berlaku yang namanya UMK. Kalau aturannya, Kalau kita mau menegak luruskan sebuah aturan, iya, semua kena. Tidak pada iya berlaku. Undang-undang ketenagakerjaan kan mengcover perusahaan itu, definisi perusahaan dalam undang-undang ketenagakerjaan, di samping perusahaan yang ada sekarang seperti yang Adinda sebutkan tadi, ya. juga masuk BUMD, BUMN masuk, Hmm. dan yayasan juga masuk. Oh, yayasan masuk juga. Yayasan juga masuk karena poinnya mempekerjakan orang. Iya. Nah, poinnya mempekerjakan orang. Nah, kalau di badan usaha milik daerah itu kata kalau sekarang di mana di PDAM ya, Ya. ya dia juga kan memang mengacu kepada PP 54 tahun 2017. Nah, Tetapi kita jangan salah, ya. terkait rekrutmen, hak dan kewajiban itu diatur kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lex spesialis itu. Artinya di sana berlaku UMK. Iya. Kalau mau persoalan kontraknya juga di sana harus dilihat jenisnya. Dilihat kalau dia sifatnya pekerjaan terus-menerus, Kan ada. tidak boleh kontrak. Kan ada Iya. beberapa perusahaan. Itu kalau aturannya. Iya. Nah, kalaupun umpamanya mau katakanlah disiasati, mungkin dia bisa menggunakan outsourcing. Nanti outsourcing yang menggunakan iya. Tapi kalau dia berhubungan langsung, kalau outsourcing kan dia tidak berhubungan langsung. Nah, kalau berhubungan langsung. Nah, kalau berhubungan langsung tidak boleh kontrak kalau memang jenisnya, misalnya dia kerjanya apa, bagian instalasi tapi dia rutin. Nah, Kalau pemasangan, misalnya pemasangan, Nah, tetapi kalau kayak proyek ya, ya. ada masa selesainya, itu bisa kontrak. Oh. Karena jelas dia sifatnya sementara. Iya. Tapi kalau dia permanen, Seperti misalnya pengawas, Ya. penagih, itu permanen itu. Oh. Kalau di aturan tidak boleh kontrak, saya tidak tahu di prakteknya atau Kan ada implementasi. nih beberapa profesi dalam sebuah perusahaan. Ada yang berprofesi sebagai penjual, ada yang berprofesi sebagai taruhlah tenaga potong, Iya. atau ada juga yang berprofesi sebagai admin office. Itu seperti apa itu? Apakah dia diberlakukan kontrak atau seperti apa? Kita kembali ke dulu yang ke tadi ya, persoalan pengupahan. Yang jelas persoalan UMK dan struktur skala upah juga berlaku di perusahaan daerah. Itu dulu poin Terus pertama. ya? Terus sudah berlaku. Oke. Jadi dia juga harus membuat grid upah atau gaji. Kemudian tabel itu harus diperlihatkan kepada orang per orang, diperlihatkan, tidak Ya. di copy ya. Kalau tidak diperlihatkan Iya. seperti apa? Misalnya Pak Adinda MDS, Iya. gajinya sekian ini di level 3 misalnya ya. Ya. Nah, ini gajinya sudah diperlihatkan. Oh, jadi Anda sudah tahu. Itu wajib. Wajib ya. Ya, jadi wajib menyusun, menetapkan dan memperlihatkan kepada pekerja. Karena kan istilah di dalam Rusda ya, atau instansi kedaerahan ya, ada istilah kan begini. Ada sukarela, ada honor. Itu bagaimana pengupahannya itu? Sebenarnya beda ya kalau katakanlah di balai kota ya. Iya. Itu kan pelayanan publik. Dia bukan beda tipis, beda jauh. Satu pelayanan publik, satu profit oriented ya. Oke. Walaupun juga ada aspek pelayanan, Oke. tetapi tidak terpisah dari profitnya juga di sini. Tapi kan Ya. sama-sama diupah. Ya, justru pengupahannya itu kalau Ya. kalau di ini tunduk kepada aturan ketenagakerjaan yang masuk di derivatnya di PP 36 sekarang. Kalau seperti apa di PP 36 itu mungkin bisa di derivatnya kepada netizen. Ya, poinnya itu tadi. Inti dari poin itu seperti apa? Intinya itu tadi ada dua, pertama UMK, kemudian kedua UMP. Oke. Nah, itu. Kemudian masuk yang tambahan itu di struktur dan skala upah. Yang terakhir itu ada formulasi, ini saya belum baca, tapi saya lihat ini sangat-sangat teknis dan kurang pas kalau saya menjelaskan. Harusnya yang teknis ya. Kita akan mengundang yang Ya, teknis nanti. karena ini lagi saya Iya. paparkan ini pasti ada komplain, tapi yang jelas niat kita kan untuk memberikan Iya. pencerahan Karena kita kan bagus ya memberikan pencerahan. iya, netizen. pijakan kita kan tetap di aturan. Iya. Nah, cuma tadi karena Adinda singgung masalah honorer kontrak, nah Ya. itu kalau di balai kota itu kan kesepakatan ya. Dia kesepakatan. Dia kesepakatan dan tidak ada aturan yang mengatur secara teknis. Jadi mungkin sih bisa masuk diskresi ya. Jadi ada kebutuhan, di sisi lain aturan tidak mengatur atau aturan itu kan diskresi namanya. Iya. Ada Di samping itu kan juga membantu anak-anak kita yang untuk masih dalam bekerja. kondisi nganggur ya. Nah, terlepas dari persoalan tahun yang akan datang ini kan ada, kalau tidak salah ada penghapusan honorer ya.
itu nanti satu Oh, segmen ini, khusus. ini sudah Iya. menjadi bumi ini Iya. opini penghapusan honorer. Hei para honorer netizen. Yang pasti adalah jalan keluarnya. Kalau kami diajak diskusi, Ah. kami bisa memberikan alternatif pemecahan masalah, baik yang jangka pendek Ya. maupun jangka panjang. Oke. Karena saya juga mencoba menelah untuk anak-anak kita sekarang yang bekerja di Ah, honorer ini suatu problem kemanusiaan saya pikir ya. ya. Di samping itu kan kasihan ya. Oke. Kalau tadi sudah dilihat pakaian dinas langsung lepas. Nah, saya pikir ini bisa nanti mungkin melalui podcast ini mungkin bisa kita panel lah lebih bagus. betul. Nah, saya bisa memberikan prinsip saya, solusi yang saya berikan harus ada landasan legalnya ya. Iya. Ada legal standing lah. Karena ini kan di samping peka, kita juga butuh apresiasi lah. Iya. Karena ini itu kan ya bagaimana ya? Iya, betul. Jadi apa yang kita jelaskan ke tengah-tengah netizen itu ada yang namanya landasan hukumnya. Ada pijakan yang kita pakai untuk berdalih, sehingga kita tidak asal memberikan pendapat, tetapi ada dasar yang membuat pendapat itu tetap kokoh dan kuat ya. Iya. Walaupun banyak daripada aturan yang telah dibuat itu kadang ya lari kiri lari kanan seperti itu. Iya. Sama halnya kan di perusahaan daerah. Kalau memang terdapat dugaan atau indikasi ada praktek tenaga kontrak yang seharusnya tidak boleh, ini kan juga masih bisa ada solusinya tanpa harus diberhentikan. Nah, cuma kan ya ini kan kita butuh sharing secara langsung. Kalau kita bicara yang seperti ini kan kurang pas. Nanti munculnya paling di tanggapan di netizen menanggapi secara sepihak toh. Lebih bagus kita ketemu yang berkompeten, yang berwenang katakanlah BKD. Nah, kita sharing langsung. Nah, kita ini akan sounding nanti ke dinas terkait ya. Iya, kita sounding meminta kesiapannya. Mungkin kita bertiga di tempat ini. Iya, atau berempat atau mungkin panel ya untuk menjelaskan kepada netizen tentang perkara pengupahan ya. Ya mudah-mudahan setelah ini terblow up ada ada tanggapan di itu nanti di bawah kita punya konten itu. Ada tanggapan positif ya kita siap saja. Yang jelas saya juga siapkan, terutama solusinya saya siapkan. Cuma ini memang agak yang saya bilang tadi ada jangka pendek, ada jangka panjang. Nah, ini nanti yang kita bahas lebih mendalam ketika ketemu dengan teman-teman dari yang jangka panjangnya ya. Pastilah. Jangka panjangnya itu kita harus ketemu kementerian karena regulasinya. Tapi bagaimana kita berbuat regulasi yang belum ada, itu juga ada jalannya. Kan pernah nih bersinggungan Dewan Pengupah. Iya. Dewan Pengupah Nasional. Iya, Dewan Pengupah Nasional. Itu memang fokusnya mengurusi tentang pengupahan dalam hal ini, atau dia yang menetapkan pengupahan itu sendiri lalu dibuatkan sebuah aturan. Iya, jadi sebenarnya memang pengupahan ini kan agak-agak rumit ya. Indonesia ini kan ya karena kita sudah masuk ke level nasional tidak apa-apa lah saya buka sedikit. Di Jepang itu dari apa yang saya dapatkan di pencerahan di Jakarta. Di Jepang itu upah ketika perusahaan tidak mampu membayar, maka pemerintah yang talangi perusahaan itu, pemerintah yang intervensi, pemerintah yang bayar selisihnya itu. Itu ada aturannya memang. Yang jelas aturan dan praktik di Jepang seperti itu. Jadi aturan. Paham. Jadi di sana bukan cuma pekerja yang dilindungi, perusahaan juga dilindungi. Jadi perusahaan itu di treatment. Kenapa dia tidak mampu? Jadi dia ditingkatkan bagaimana sampai dia mampu. Jadi pemerintah tidak lepas tangan. Nah, kalau di Australia tadi pengupahan itu banyak sektornya. Banyak sektor. Artinya misalnya jenis industri lain. Makassar juga ada industri, ada di Kima. Tapi saya tidak tahu apakah berlaku yang sektor-sektor industri. Kalau seperti di Karawang itu sudah berlaku itu. Namanya. Jadi upah memang rumit, tapi prinsipnya itu kalau upah jangan ribut. Saya prinsip dasar. Jangan ribut kalau upah. Artinya kalau ada yang berbeda dari kan kadang juga perusahaan tidak mampu. Jadi pernah saya ada kasus begini. Ini contoh kasus yang paling menarik. Jadi pada saat itu upah 2.100.000. Ada saudara kita yang bekerja di toko bahan bangunannya. Itu di area BTP kalau tidak salah. Nah, bahan bangunan di daerah pinggiran kan kadang fluktuasi. Dia digaji 1,9. Nah, itu ada selisih 300.000. Ini pelanggaran ini.
perdata dan pidana. Wih. Nah, diadukan. Ah, perusahaan itu mempunyai niat baik, dia bilang saya bayar selisihnya, tapi sesudah itu saya tidak pekerjakan lagi karena saya tidak mampu. Ah, pekerja ini bilang biar mi 1,9 yang penting saya kerja terus. Disepakati. Pekerja menyepakati kondisi tersebut. Di bawah UMK, dia bilang biar mi yang penting saya bisa kerja. Karena perusahaan juga tidak mau kalau saya gaji 2,1, berapa yang saya bisa dapat? Tapi kan sebelumnya perusahaan sudah memberikan warning, saya sudah tidak sanggup lagi memberikan upaya. Nah, kita ini kan mencari solusi yang terbaik. Okay. Pekerja, kita kan berpihak kepada pekerja ya. Kalaupun harus kita memilih, kita berpihak kepada pekerja. Ah. Pekerja memilih, biar mi Pak, di bawah UMK yang penting saya kerja terus. Kita sepakati, tapi tidak dituangkan dalam perjanjian atau pernyataan karena melanggar juga. Perjanjian yang melanggar aturan itu tidak boleh. Oh, mungkin ini unik kasusnya ini. Mungkin ini lebih daripada kebijakan ya. Karena kita juga dari birokrat, kita juga salah kalau membuat perjanjian yang di bawah UMK. Wah. Jadi yang penting ini anak kita atau saudara kita yang bekerja pembangunan tetap dia bekerja. Berarti prinsipnya kembali lagi ke tadi. 1,9 dia terima. Inilah dinamika lapangan. Okay. Sengaja juga saya lempar di sini, mungkin nanti ada masukan seperti apa. Tapi kan keputusan yang kita ambil ini kan persoalan hidupnya orang. Dibanding dia harus bayar selisih 300.000 kali berapa bulan, terus dia stop bekerja, selanjutnya kan belum pasti dia dapat kerja. Iya, siapa yang tahu kan? Lagian juga pekerja yang minta. Ini unik, artinya dinamika lapangan kadang keluar dari pakem teori, pakem aturan. Tapi itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Kadang kan persoalan inilah kita orang-orang praktisi mempunyai nilai lebih dibanding orang akademisi itu terang. Cuma kelemahan kita tidak mempunyai metodologi. Itu dia metodologi analisis apa semua. Kita lihat bahan tapi tidak tahu ini bahan mau dimasak apa. Di samping itu akademisi punya metodologi tidak punya bahan. Makanya kadang ada senior ada guru besar terus terang. Ketika dia ingin memberikan kuliah umum, kadang dia datang ke saya minta sedikit sharing persoalan outsourcing lah, kontrak. Kan terus terang beliau menyatakan, saya sebut namanya, beliau Prof Hukum Tata Negara. Dia katakan salah satu jenis hukum yang sulit itulah hukum perburuhan. Menurut beliau kurang dosen yang minati untuk mengajar di situ, hukum ketenagakerjaan. Begitu kompleksnya karena dinamikanya sangat tinggi. Seperti itu tadi. Wajib membayar 2,1. Tapi dia bilang biar 1,9. Dia yang minta ini, yang korban yang minta. Korban meminta justru 1,9 karena mungkin ya, ini kan spekulatif ya. Mungkin sulit mendapat. Dia bisa menjamin apakah kalau dia keluar dari pekerjaannya bisa mendapatkan itu kan? Artinya selisih upah yang dia dapatkan berapa bulan lah dia bisa tutupi. Setelahnya itu kan tidak ada kepastian. Lebih bagus dia terima padanya. Lagian juga pihak pengusaha sudah terus terang. Kemampuan saya cuma segitu. Saya tahu ini melanggar, tapi kalau memang tidak bisa, saya juga tidak bisa dipaksakan. Saya akan bayar selisih, tapi sesudah itu saya berhentikan. Nah, ini dinamika lapangan. Ini sebenarnya masih panjang di pembahasannya yang saya bahas pada pertemuan kali ini. Cuma jangan kemana-mana, para netizen. Part 3 akan kita tayangkan setelah part 2 ini ya. Kebetulan di part 2 ini kita fokus memang membahas masalah pengupahan. Dan alhamdulillah langsung datang, tahu betul praktisi, tahu betul bagaimana tentang aturan pengupahan itu sendiri, yaitu Bapak Muksin Esos dalam hal ini ya. Dimana beliau luar biasa 7 tahun ya di Senaker Dinas Ketenagakerjaan, dan beberapa dinas sebelum di Dinas Ketenagakerjaan beliau juga di Pamungpraja Kota Makassar ya. Kota Makassar. Nah, sebagai kata penutup deh, apa sih yang mau disampaikan kepada para pekerja sebagai kata penutup untuk para netizen? Iya, baik. Kalau untuk pekerja, saya pikir yang paling penting adalah tingkat produktivitas. Karena itu juga yang diharapkan dengan pihak perusahaan. Artinya, kasarnya itu perlihatkan dulu kerjamu. Ketika kerjamu bagus, maka upahmu itu akan mengikuti sesuai aturan. Kalaupun tidak mengikuti aturan, Anda punya jalan untuk mempertanyakan seperti itu. Jadi jangan dulu mempertanyakan upah, tapi perlihatkan dulu kerjamu. Produktif tidak.
Kemudian dari perusahaan, kalau saya pikir perusahaan-perusahaan besar, saya tidak usah sebutkan, hotel-hotel juga, itu saya pernah lihat sendiri. Ada yang namanya struktur skala upah. Tapi itu memang sensitif. Saya saja diperlihatkan tidak bisa di foto, tidak bisa di copy. Nggak bisa salah Iya, satunya. jadi adalah. Iya. Cuma perusahaan-perusahaan yang middle itu mungkin yang perlu dievaluasi Oh, dan perlu juga bukan sekedar dibuat tapi juga diperlihatkan kepada pekerja. luar biasa. Jadi demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini, dan telah kita mendengarkan pemaparan dari praktisi ketenagakerjaan, yaitu Bapak Muksin Esos dalam hal ini. Saya MDS dalam Traxel Today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore dan selamat bersukacita atas perayaan proklamasi kita. Oke.